رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يفتح عليم. أما بعد. Para habaib, para tuan guru, para sesepuh, بالخصوص pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas beserta kakak beliau Al-Habib Alwi, semuanya para habaib, para aset di sini tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat tawassul dengan para awliya yang tadi ada di dalam hadrah, kemudian berkat munajat dan berkat majelis ilmu ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hamil dilapangkan rezekinya, diperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu untuk Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, sahibul kitab Al-Ati Al-Hadiyah. Kita kaji kitabnya Al-Fatihah Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Allah يتغشم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى روح صاحب البيت الحبيب عيدروس بن هاشم العطاس وزوجته ورسوله الضوئين. الله يتغشم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. لا شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين وعلى آله الطيبين الطاهرين بشهادة رب العالمين المنزهين عن كل ما يشين المخصوصين بأعلى مراتب اليقين المفضلين بالصدق والتمكين المكين وصحبه الهادين المهتدين المقيمين معالم الدين الكبراء الأمراء الوزراء الناصحين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تباووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وسلم تسليما كثيرا. Kita melanjutkan kajian Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ya, walaupun sore hari ini Masya Allah cobaannya buat hadir ini, makanya turun drastis sepertiga dan hadir, nggak sampai sepertiga kan. Ibu-ibu tapi semangatnya luar biasa, istiqamah, alhamdulillah. Nah, yang laki kalah, luar biasa, hujannya memang besar sekali jadi yang naik motor susah buat berangkat. Alhamdulillah. Tapi yang datang-datang ini yang istiqamah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Nah, yang berhalangan hadir biasanya istiqamah hadir, mudah-mudahan
juga mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lagi hujan-hujan ini udah hujan, gelap, dingin, enaknya di rumah makan Indomie kuah atau telur sama cabai rawit. Enaknya di rumah. Tapi justru begini, tantangannya besar, pahalanya lebih besar. Tantangannya besar, pahalanya lebih besar. Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung bagaimana capeknya. Makin capek, pahala makin gede. Makanya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yanqudha bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kamu aku tunjukkan sebuah amalan yang hapus dosa dan angkat derajat, kata Nabi. Maukah kamu aku tunjukkan itu? Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apa amalannya? Kata Nabi, "Isbahul wudu alal makarih." Isbahul wudu alal makarih itu maksudnya apa? Wudunya disempurnakan. Nah, wudu itu kan misalkan wudu tangan. Tangan itu yang wajib dari tangan sampai ke siku. Tapi wajib melebihi dikit dari siku. Itu minbab malayatibul wajib melebihi bahwa wajib. Karena kita nggak tahu pasnya batasan siku itu seperti apa. Wajib melebihi dikit. Nah, sunnahnya lebih ada banyak sampai kemari. Misalkan itu namanya isbahul wudu. Disebut isbahul wudu. Nah, itu pahalanya besar. Apalagi itmam, isbahul itmam. Apalagi kalau menyempurnakan wudunya ala makari ketika dalam keadaan susah. Ya, lagi jalan-jalan nginep di puncak pas dingin berada. Subuh-subuh bangun mau sholat, Masya Allah. Apalagi kalau niat mandi besar subuh-subuh, Masya Allah. Ya, dingin kayak es airnya, tapi tetap wudunya tetap disempurnakan. Itu pahalanya gede. Itu kata Nabi itu yang ngapus dosa ngangkat derajat. Ya saudara. Tapi jangan juga dokter bilang tidak boleh kena air lukanya. Kalau kena air bisa hancur tangannya. Oh nggak apa-apa nih. Habib dulu pokoknya sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Kali logomennya. Islam nggak begitu. Islam juga punya prinsip la darara wala dirara. Nggak boleh membahayakan, nggak boleh juga membahayakan diri, nggak boleh juga membahayakan orang lain. Sesuatu tulqu bi'aidikum min at-tahluka. Jangan kau jebloskan dirimu di dalam kehancuran. Jadi jangan juga ya dengan prinsip wah demi agama, ini pokoknya pengen dapat pahala, tapi menyalahkan diri. Enggak juga, Islam nggak ngajarin seperti itu. Maksudnya selama dalam batas nggak bahaya, tapi sulit memang, bikin menggigil gitu, tapi sulit memang. Begitu disempurnakan, maka pahalanya berkali-kali lipat. Isbahul wudu alal makarih. Ya, dan bahannya yang Nabi yang kedua. Nah, begitu juga kita sekarang. Lagi dalam keadaan begini, hujan, badai, angin, badai. Oh, melanda apa namanya dulu udah hujan, nggak ada ojek, becek, lepek. Sejak itu udah hujan dan anak-anak alay nggak ada ojek, becek, lepek lagi. Tetap ngaji. Ada namanya hudurul majlis ala makarih. Hudurul majlis ala makarih. Tetap hadir majlis walaupun dalam keadaan sulit. Tetap istiqamah walaupun dalam keadaan sulit. Yang nggak hadir karena udzur. Sholat Jumat pun kalau hujan gede, sekiranya dia nggak ada sesuatu yang bisa nyampein dia ke masjid tanpa alas lepek. Nah, itu termasuk udzur Jumat. Ada Jumat. Hujan gede, yang sekiranya dia nggak ada kayu, nggak ada kendaraan yang bisa nyampaikan dia ke masjid tanpa basah lepek, tanpa masalah, maka itu termasuk min adharil Jumat, termasuk udzurnya sholat ngaji, apalagi ngaji, sholat Jumat aja udzur. Tapi ada yang berusaha untuk hadir, ada alal makarih, udzurul majlis alal makarih, dia hadir majlis walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan susah. Lanjutannya kata Nabi, dan lanjutannya yang kedua ada juga pada kita pada hari ini, kasratul khutbah ila masjid, banyaknya langkah menuju masjid. Semakin banyak langkah menuju masjid, semakin besar pahala kita. Kemudian yang ketiga, intidharus shalah ila shalah, nunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya.
Salat asar berjamaah, duduk iktikaf di sini sambil ngaji, sambil hadrah wasauda, sampai selesai hadrah wasauda, minum, makan kue. Nah, setelah itu nunggu salat maghrib berjamaah, intidharus shalah ila shalah. Itu namanya tunggu dari sholat ke sholat berikutnya. Kata Nabi, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Nah, itulah riba, itulah berjuang di jalan Allah, menjaga di jalan Allah, menjaga di jalan Allah, menjaga di jalan Allah. Pahalanya seperti berperang di jalan Allah Subhanahu. Nah, jadi alhamdulillah ini ada semua di majelis kita nih. Mudah-mudahan sebagaimana disabdakan Nabi, Allah angkat derajat kita, Allah ampunin dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Habib Ali bin Hasan, Habib Ali bin Hasan saya melanjutkan. Ini kita masih mukadimah nih, udah pertemuan masih mukadimah. Masya Allah. Nah, Habib Ali bin Hasan melanjutkan serta salawat kepada Nabi wa ala alihi thayyibin tahirin, dan kepada keluarga Nabi yang suci dan baik. Thayyibin itu yang baik, tahirin yang suci. Ya. Bisyahadati Rabbil Alamin, baik dan sucinya dari mana keluarga Nabi? Jangan mentang-mentang Habib Ali bin Hasan ini Habib terus bilang keluarga Nabi suci. Jangan mentang-mentang yang ngajar Habib Hanif ini Habib terus bilang keluarga Nabi suci. Jangan mentang-mentang ngajinya di As-Sa'adah yang punyanya Habib terus bilang keluarga Nabi suci. Dari mana keluarga Nabi suci? Dari mana keluarga Nabi baik? Bisyahadati Rabbil Alamin, Habib Ali bin Hasan, dengan kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesaksian dari Allah. Allah berfirman, "Innama yuridu Allahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa al-bayti wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah hendak membersihkan dari kalian ahli bait ar-rijs. Rijs itu kotoran-kotoran dosa. Wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Makanya ada riwayat di Al-Quran, kan ada di Al-Quran ada ayat tentang istri-istri Nabi, ayat tentang istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu kalau melakukan kebaikan yudha'af, dilipat gandakan 2 kali lipat pahalanya. Tapi kalau melakukan dosa dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Nah, sebagian ulama ngambil kesimpulan ini istrinya Nabi. Kenapa seperti itu? Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Kedekatan dengan Rasulullah artinya orang ring satunya Rasulullah. Nah, kalau ring satunya Rasulullah ini tempat bersih, ada 1 titik kotor aja tuh mencolok banget. Beda kalau kita di tempat kotor. Di tempat kotor ada kotoran banyak kelihatan biasa. Kita ke tempat sampah, ya memang tempat sampah, saudara. Tapi kalau kita ke tempat suci, bersih, ada kotoran, 1 titik kelihatan, saudara. Debu 1 aja mencolok, saudara. Kenapa? Karena tempatnya bersih. Nah, para istri-istri Nabi ini di Al-Quran dikatakan, kalau melakukan kebaikan dilipat gandakan 2 kali lipat. Kalau melakukan keburukan akan dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Kenapa seperti itu? Karena kedekatan mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi alhamdulillah semua istri-istri Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya orang-orang mulia, orang-orang derajatnya tinggi, ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman radhiyallahu anhunna. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi itu di ayat istri-istrinya Nabi, keluarganya Nabi, kalau pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan. Hati-hati ahlul bait. Istrinya Nabi begitu karena kedekatannya dengan Nabi. Kalian ahlul bait juga punya kedekatan dengan Nabi. Hati-hati, hati-hati. Allah sucikan di Al-Quran. Makanya jangan kau kotori dengan dosamu, jangan kau kotori dengan maksiatmu. Makanya kata sebagian ulama, ayat yang tadi ditujukan kepada istri Nabi berlaku juga buat ahlul bait Nabi. Ente berlaku baik, dilipat gandakan berkat kaki ente. Tapi ente kalau rusak, dosanya double. Jadi jangan dikira jadi Habib tuh enak terus. Enggak, tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Makanya nasihat
buat para ahlul bait Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, ya, kalau sebagian ahli tarbiyah, ulama ahli lan mengatakan kita ngajarin habaib ahlul bait itu kayak nanam di tanah yang subur, nanam di tanah yang subur, atau gali air di tanah yang emang banyak airnya, baru gali sedikit udah keluar. Nah, tapi kalau ini ya kadang-kadang jaraknya agak lebih banyak, makanya habaib ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukuri. Itu nasab yang ada pada habaib bukan buat bangga-banggaan. Nasab yang ada pada habaib bukan buat sombong-sombongan, tapi nasab yang ada pada habaib sebagai tanggung jawab dia untuk jadi orang di garda terdepan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh datuknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Insyaallah. Nah, jadi al-mutahharin bi syahadati rabbil alamin. Nah, sekarang kita sholawat kepada keluarga Nabi wa ala alihi, kepada keluarga Nabi. Siapa sih yang dimaksud alihi ini dalam sholawat? Akan disebutkan bahwasanya kalau sholawat nggak nyebutin, dalam hadis disebutkan sholawat nggak ngikutin keluarga Nabi. Nah, maka kan kalau nggak ada ahli wa ala alihi wa sahbihi, nggak ada alihinya ini dalam hadis disebutkan sholawatnya terputus. Nah, siapa alihi ini yang dimaksud sehingga dimasukkan dalam sholawat? Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Tahrirut Tanbih menyebutkan bahwasanya ulama beda pendapat di sini. Siapa yang dimaksud alihi ketika bersolawat? Ada mazhab, ada 3 pendapat. Ahaduha yang pertama Banu Hashim. Ada yang mengatakan yang dimaksud alihi di sini Banu Hashim dan Banu Muttalib. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nah, maka masuk di situ siapa? Banu Hashim atau Banu Muttalib. Masuk Banu Hashim, Banu Muttalib. Dengan Rasulullah Abu Khairul Khalqi hum yajib Abu Abdullah Abdul Muttalib Hashimun. Hashim. Ya, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Banu Hashim, keturunan Hashim ini semuanya masuk dalam alihi. Jadi baik yang dari Rasulullah atau yang dari sepupu-sepupunya Rasulullah yang beriman dan Islam, maka masuk dalam kategori alihi. Nah, jelas atau tidak? Wasai pendapat yang kedua mengatakan, tadi pendapat yang pertama itu Banu Hashim wa Banu Muttalib itu ikhtiar Syafi'i wa ashabihi. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Bahwasanya dimaksud alihi itu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Pendapat kedua mengatakan wa itratuhu wa ahlu baiti wa tsani itratuhu wa ahlu baiti. Yang dimaksud dengan alihi itu siapa? Itratuhu wa ahlu baiti. Keturunan Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Jadi nggak semua keluarga Hashim, nggak semua keturunan Abdul Muttalib, tapi khusus yang dari jalur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga, ya. Wasalid jami'ul ummah. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan alihi keluarga Nabi adalah jami'ul ummah, semua umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di maqam shalah, ya, dalam konteks sholawat. Dalam konteks sholawat, ketika disebut wa ala ali keluarga Nabi, siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Keluarga Nabi di sini yang dimaksud adalah semua umat Islam. Dalam hadits lain disebutkan yang dimaksud dengan al di sini kullu mu'minin taqi. Kullu mu'minin taqi. Setiap orang beriman dan bertakwa. Maka beriman aja tidak cukup, Islam aja tidak cukup, harus bertakwa, melakukan apa yang Allah perintah, menjauhi yang dilarang. Maka dia termasuk dalam cakupan wa ala alihi. Wa ala alihi bukan dalam konteks nasab, ya. Jangan dibilang setiap orang bertakwa itu keluarga Nabi, itu ngaku adil penuh. Lain, ini bukan dalam konteks nasab. Ini juga bukan dalam konteks zakat. Ini dalam konteks sholawat. Artinya kalau mengikuti pendapat yang ketiga ini, wa ala alihi kullu mu'minin taqi, berarti setiap orang yang bertakwa dapat cipratan pahala kalau ada orang yang sholawat. Hanyalah kalau bertakwa itu makomnya naik terus. Bukan hanya dari amalnya, salah satunya dari jauh sholawatnya orang nih. Dari jauh sholawatnya orang. Orang Islam sedunia sholawat minimal yang sholat pasti sholawat. Ini
orang beriman yang bertakwa dapat cipratan pahalanya. Kenapa? Karena didoakan dalam sholawat. Kira-kira jelas tidak? Nah, 3 pendapat tuh. Nah, banyak orang udah bertakwa tuh naik terus, naik terus. Bukan hanya dari amal ibadahnya, tentunya dari rahmat Allah, tapi salah satunya dari jalur ini dapat kecipratan sholawat. Cipratan. Makanya ada yang mengatakan, tapi pendapat yang paling kuat itu dari Banu Hashim dan Banu Muthalib. Pendapat paling kuat. Makanya ada yang mengatakan, ada ulama ngomong seperti ini. Waktu saya ngaji sama guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Habibullah Ta'ala, yang pernah juga kunjungan ke Pulau Tangan di sini, alhamdulillah tahun 2015 ya. 2000 masih pembangunan waktu di sini. Ada fotonya. Saya masih belum nikah belum nikah, tapi udah calon mantu saya. Masih kurus nemenin Al-Walid Habib Rizik sama Habib Abdullah Baharun kunjungan kemarin. Itu saya ingat waktu kita acara Multaqo Universitas Al-Ahqaf, kemudian ngaji sama Habib Abdullah Baharun, ngaji dan Kirun Nas di Bahkan Hasan Al-Abbas. Sampai pada perkataan, karena Al-Ahqaf ini kan nggak bukan habaib doang, banyak juga mahasiswa dari Umran Habaib, dari Gus-Gus, dari berbagai kalangan, dan mereka kritis. Anak Ahqaf ini cenderung memang dididik untuk kritis dari zaman kuliah. Kita diajarin ilmu koron, kita diajarin usul fikih, kita diajarin ilmu jadal, kita diajarin qawaid, usul fikih adillah mukhtalafiyah, usul fikih hanafiyah, semua dididik buat kritis. Akhirnya ketika ngaji sama beliau sampai kepada perkataan Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas bilang, dzurriyyah Nabi itu sampai dalam kubur pun makamnya naik terus. Dzurriyyah Nabi, kalau yang benar-benar ngikutin jejak leluhurnya, sampai di dalam kubur makamnya naik terus, derajatnya naik terus. Ini nggak bicara tentang idamatat mu'adzabin qatu amaru ila min salah, enggak. Tapi nanti ada hubungannya di situ, tapi nggak secara spesifik. Kalau di hadis kan disebutkan kalau anak cucu ada meninggal terputus semua amal itu dari 3 jalur. Sedekah jariyah ngalir terus, ilmu bermanfaat ngalir terus, kemudian yang kelima 3 anak soleh yang mendoakan. Di sini sebutin sebagian anak-anak kayaknya mukanya yang berubah. Iya benar nih, masa iya. Anak-anak ada kelihatan ekspresi mukanya berubah nih, yang mungkin nggak terbiasa dalam kutub salaf atau bagaimana, mukanya ada berubah. Belum harus. Jangan ente kira nih Habib Ahmad Hasan lagi basa-basi gitu beliau. La taqul annahu mujamal, annahu mujarradul kalam. Jangan ente kira Habib Ahmad bin Hasan lagi basa-basi di sini. Lah. Adalah isim mujamal. Ini bukan basa-basi, ini kalam an dalil. Ini omongan berdasarkan dalil. Apa dalil dari beliau? Beliau nanya balik. Jadi kalau lagi sholat wajib sholawat nggak? Wajib. Ketika sholawat kepada siapa? Nabi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa? Ahlul Bait. Apakah ketika orang sholawat keluarga Nabi nggak dapat bagian? Kata beliau, marah beliau di situ karena lihat ada mungkin sebagian yang mukanya itu mulai rasanya ada seperti itu. Ada di depan nggak kelihatan, tapi ekspresinya langsung berubah di mendadak. Jadi jangan dikira ini omongan sekedar basa-basi. Ini hak, kalam hak, kata beliau. Karena berdasarkan dalil. Karena sholawat ini jadi doa. Ahlul Bait didoakan terus. Meskipun dia di dalam kubur, dapat doa terus dari sholawat, dapat kiriman terus dari sholawat. Makanya Ahlul Bait yang taqi, yang bertakwa kepada Allah, yang ikutin jalur datuknya, naik sudah. Makom-makom aulia makin lama, makin tua, makin diziarahi. Makin keramat. Kenapa? Karena derajatnya angkat terus oleh Allah Subhanahu. Tapi habis beliau ngomong gitu, kita yang habaib disemprot oleh Allah. Tapi jangan kira omongan bisa jadi bikin habaib tertipu. Ente bakal mulia para habaib kalau ngikutin jejak datuk ente. Ente apa yang kedobel? Ente dosa yang kedobel. Dia nggak mau ngasih hati juga buat habaib itu supaya sombong. Dia punya murid macam yang lain. Beliau nggak mau ngasih hati juga, dididik. Itu tarbiyah namanya didikan. Jadi yang orang habaib menjadi sebuah kemuliaan ketika mencintai Ahlul Bait. Ente cinta Ahlul Bait bukan kehinaan, bukan rendah, justru mulia. Kenapa? Karena ente mencintai apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cintanya ente ya adalah cinta yang merupakan perintah dari Allah. Illa al-mawaddata fil qurba. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kata Allah dalam Al-Qur'an, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta pahala apapun
Kecuali mawaddah la sajidta fil qurba, kepada keluarga. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu perintah Allah Subhanahu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada bab cinta kepada Ahlul Bait, ini bukan diskriminatif. Justru Allah lagi pengen ngebukain ente satu pintu amal. Kalau kita melihat dari perspektif itu selesai sekarang. Allah lagi pengen bukain ente satu pintu amal. Dan di sisi lain ngapain yang Allah pilih, ngapain sombong? Ente jadi hamil bukan karena kemampuan ente, bukan karena kebisaan ente, tapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-munazzahin an kulli ma yashir, yang mana Ahlul Bait tersebut mereka adalah orang-orang yang suci dari apa-apa yang mengotori mereka. Yashir dari ya'ib, syubh. Syin itu zen. Zen itu bagus, baik. Syin buruk, aib, jelek. Nah, Ahlul Bait itu ada nabi yang mereka suci. Yang dari apa yang mengotori mereka, al-maksusin bi ala maratibil yakin, yang mendapat istimewaan dengan paling tingginya martabat yakin, al-mufaddalina bis-sidqi, yang diistimewakan atau yang lebih diistimewakan dengan as-sidq, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tamkinil makin, dan kemantapan yang begitu tinggi. Al-makin ay al-azim al-murtafi', dan kemantapan hati, kemantapan iman yang begitu tinggi. Wa sahbihi hadir, salawatnya tidak hanya kepada Ahlul Bait, tapi juga kepada sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penting nih kita perhatiin nih. Ini jangan lepas nih. Ya, kalau bicara mau salawat, sebetulnya salawat kepada Nabi aja boleh, nggak usah. Orang salawat hanya kepada Nabi boleh. Ditambah Ahlul Bait lebih bagus. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad, bagus. Nggak pakai Sayyidina, bagus. Salawat tetap salawat ya. Ditambah Sayyidina, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu salawat dikit banget ya. Nggak ada yang jawab. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Tambah Sayyidina, lebih bagus lagi. Karena menghormatin. Biarkan Rasulullah nggak pernah nyebut Sayyidina dirinya. Ya, masa Rasulullah nyebut Sayyidina buat dirinya sendiri? Ente inisiatif. Masa manggil Rasulullah pakai nama doang? Mungkin Rasulullah siapa selain ente? Guru kita ada. Ini kita panggil pakai nama, apalagi baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau ada yang nggak pakai Sayyidina, nggak ada masalah, nggak dosa. Tapi pakai Sayyidina lebih bagus. Ditambah Ali, lebih bagus lagi, salawatnya lebih sempurna. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditambah sahbi, lebih bagus lagi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena dengan kita bersalawat kepada para sahabat, satu, mengenang besarnya jasa mereka. Islam ini nggak akan sampai ke kita kecuali melalui perantara para sahabat. Kalau nggak ada sahabat, nggak sampai Islam ke kita, saudara. Sahabat dan Ahlul Bait. Siapa sahabat? Anda pernah jelaskan. Oh, Ibu Lala jelaskan dari Mustafa tentang definisi sahabat. Sahabat itu man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mu'minan bihi wa mata ala imanihi. Sahabat itu yang ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian ketemunya dalam keadaan beriman kepada Rasulullah, dan dia ini meninggal dalam keadaan beriman, nggak murtad. Itu namanya sahabat. Berarti orang yang nggak ketemu Rasulullah, contoh Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi, disebut sama Nabi. Bahkan di antara sahabat ada yang disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni gara-gara baktinya dia sama orang tua. Tapi nggak ketemu Nabi, berarti dia namanya sahabat atau tidak? Uwais Al-Qarni nggak sahabat, walaupun di zaman Nabi itu, tapi nggak ketemu sama Nabi. Nggak dinamakan sahabat, tapi tabi'in. Atau ulama dia afdal, tabi'in paling afdal. Karena fadilahnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nggak pernah ketemu, tapi Rasulullah tahu tentang Uwais itu. Kemudian syarat yang kedua tadi, fi hayati, ketemu Nabi di masa hidupnya Nabi. Berarti kalau ada wali ketemu Nabi dalam keadaan ya Allah terjaga, emang bisa orang ketemu Nabi dalam keadaan terjaga? Bisa. Nabi yang ngomong. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani 'abdan baina syaitan wa tamadrumi." Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku karena setan enggak melihat aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarati bil Allah." Siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku dalam keadaan terjaga.
Dan nggak gampang orang bisa lihat Nabi dalam keadaan terjaga ini. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani yang kita baca nih, yang kita baca zikirnya, ada wali kabir dari Mesir. Banyak karangan yang kita luar biasa. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ya orang yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga berarti dia udah nembus 70.000 hijab, saudara. Oh, nggak gampang itu wali. Orang yang bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga tuh wali besar. Makanya jangan sembarang ngaku-ngaku, ngaku-ngaku dosa. Nggak boleh. Aku mimpi, aku melihat padahal kagak. Minal kabair, masuk dosa besar. Kalau masalah bisa di mana-mana saya sampaikan masalah itu, saudara. Nah, ada orang wali ketemu Nabi setelah Nabi wafat dalam keadaan terjaga. Saya mau tanya, berarti dia sahabat atau bukan? Jawab coba, sahabat atau bukan? Bukan, karena disyaratkan untuk jadi sahabat ketemu Nabi jadi masa hidup. Nah, kemudian definisi sahabat yang ketiga apa? Mu'minan bihi, ketemunya dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ada di zaman Nabi orang yang ketemu Nabi, masa hidup Nabi ketemunya, tapi nggak beriman sama Nabi. Contoh Abu Lahab, Abu Jahal, ketemu Nabi bukan? Ketemu, tetangga. Tapi beriman nggak sama Nabi? Padahal ketemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Maka apa dinamakan sahabat? Bukan sahabat. Nah, karena dia ketemu Nabi tidak dalam keadaan beriman kepada Nabi. Wa mata ala imanih, nggak cukup hanya beriman saja dan meninggalnya dalam keadaan beriman untuk dinamakan sebagai sahabat. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memang jauh-jauh dari Rasulullah SAW yang ngalamin Rasulullah hidup, dan ketika Rasulullah meninggal goyang. Contohnya orang-orang yang nggak mau bayar zakat, yang menganggap zakat nggak wajib lagi. Orang kalau anggap zakat itu nggak wajib lagi, itu hukumnya kafir, karena dia ngingkarin salah satu daripada rukun iman, rukun Islam. Bukan bilang nggak wajib gara-gara memenuhi syarat, ya bukan. Bilang zakat nggak wajib, padahal zakat rukun Islam, kafir hukumnya. Nah, ada al-murtadin yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diperangi gara-gara menganggap zakat sudah nggak wajib lagi. Berubul murtadin al-mani'in min zakat. Nah, mereka walaupun di zaman Nabi, walaupun ketemu Nabi, walaupun saudara ketemu dengan beriman awalnya, tapi setelah itu murtad, ada sebagian yang murtad. Apakah mereka dinamakan sahabat? Enggak memenuhi definisi sahabat. Tapi sini jelas atau tidak? Itu adalah maksud sahabat. Nah, kenapa kita salawat? Berdoa buat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat ini kan kita doa kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat kepada sahabat baginda Nabi Muhammad. Satu, menghargai jasa-jasa mereka, ya Allah. Yang kedua, menanamkan kecintaan kepada mereka karena jasa mereka besar. Makanya ada seorang ulama mengatakan apa? Orang yang menyerang sahabat, yang berusaha pengen meruntuhkan citra sahabat, yang berusaha pengen mencemarkan nama baik sahabat, itu sebenarnya dia bukan menyerang sahabat, dia lagi menyerang Islam. Dia pengen meruntuhkan Islam. Kenapa pengen meruntuhkan Islam? Karena Islam tidak sampai ke kita kecuali dari sahabat. Betul atau tidak? Kalau sahabat itu adalah perantara terbesar kita buat kenal Islam, sedangkan perantara ini diruntuhkan kredibilitasnya. Perantara ini mau dihancurkan harga dirinya, mau dihancurkan nama baiknya, diserang perantara ini. Berarti dia pengen memutuskan kita dengan Islam, saudara. Seolah apa yang sampai kepada kita ini bukan sesuatu yang valid. Kenapa? Karena perantara ini masalah. Makanya ulama mengatakan apa? Orang yang bilang sahabat yang tahu itu sahabat, yang sahabat hakikatnya bukan sahabat yang dia serang, saudara, tapi yang dia serang Islam. Karena Al-Quran tidak sampai ke kita kecuali lewat perantara sahabat. Hadis tidak sampai ke kita kecuali lewat perantara sahabat. Hukum-hukum tidak sampai ke kita kecuali lewat perantara sahabat-sahabat yang begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah biasain tambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga dan sahabatnya. Kadang-kadang ada yang bilang, kenapa ditambahin pakai sahabat? Kan Nabi nggak pernah nyuruh ditambahin pakai sahabat. Kenapa kok seperti itu? Kan nggak dicontohin oleh Nabi. Ini orang-orang yang ngomong begini biasanya anti Wahabi. Kalau lagi begini nggak jadi mirip Wahabi. Wahabi kan prinsipnya begitu, yang nggak dilakuin Nabi berarti nggak boleh. Wahabi itu tuh yang nggak dilakuin Nabi nggak boleh maulid. Nabi nggak ngelakuin. Kenapa lo nggak boleh maulid? Nabi nggak ngelakuin. Kenapa kita maulid? Pertanyaannya berbalik, Nabi ngelarang apa enggak? Al-asal itu jangan, aslinya boleh.
secara spesifik. Nggak ada hadis yang mengatakan Nabi perintahkan itu untuk sholawat kepada sahabat, nggak ada. Tapi sholawat itu akhirnya apa sih? Doa. Doa. Sholawat itu sholawat kepada Rasulullah, ya, sholawat kepada ahlul bait dan sahabat. Tapi kalau ahlul bait dan sahabat harus ikut ke Rasulullah, nggak boleh dipisah sendiri. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Shallallahu Alaihi Wasallam ngaco loh, itu ngaco. Biasanya digandengin sama sholawat kepada Nabi, kecuali tarawih bisa nggak ada masalah. Kalau sholawat digandengin sama sholawat kepada Nabi. Nah, ya doa, isinya doa. Sholawat itu sudah meminta kepada Allah supaya menurunkan rahmatnya. Nah, doa diperintahkan nggak sama Allah? Diperintahkan. Nah, berarti ketika kita mendoakan sahabat, kita masuk dalam firman Allah, ya, yang mengatakan yaquluna rabbana ighfir lana wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dicontohin dalam Al-Quran tuh, setelah nyebutin muhajirin, ayatnya setelah ini sebenarnya nih. Setelah nyebutin muhajirin, ansor, disebutin dalam Al-Quran bahwasanya setelah itu ya orang-orang yang datang generasi berikutnya, mereka mengatakan, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami, saudara-saudara kami yang telah beriman dalam urusan iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan menjadikan di hati kami ghillan itu hiqd, kedengkian. Wala taj'al fi qulubina ghillan ay hiqdan, jangan kau jadikan di hati kami kedengkian lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini isinya apa? Doa. Allah muji orang-orang yang mendoakan muhajirin dan ansar sebagai generasi penerus mereka, saudara. Ketika kita sholawat, kemudian sholawat isinya doa, berarti hakikatnya kita menjalankan apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Jadi kalau ada yang bermasalah, kenapa sholawat kepada sahabat yang diminta cuma kepada ahlul bait, untuk ya Wahabi loh, gitu ya. Ente kayak Wahabi. Biasanya ngelarang, bilang kan selalu mereka bilangnya anti Wahabi. Nah sekarang dia ya Wahabi. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Jadi jangan Allah bilang tuh, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan ya Allah di hati kami ghillan, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Allah ngajarin kita buat doa begini. Tahu-tahu kok kedengkian ditanamkan kepada sahabat, ditanamkan kedengkian kepada ahlul bait. Makanya Sayyidina Ja'far Shadiq, kalau nggak Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad al-Baqir, ada lupa. Ini ayatnya ini. Ya tadi kan sahabat, salawat pada sahabat al-hadi yang memberikan hidayah, al-muhtadin, ya yang mendapatkan hidayah, al-muqimin ma'alimaddin, yang menegakkan syiar-syiar agama, al-kubara, orang-orang besar, al-umara, yang paling hasan. Sahabat itu para umara, para sultan-sultan, para pemimpin, al-muzara, para menteri-menteri, an-nasihin, yang mana mereka selalu memberikan nasihat kepada umat, yang mereka disebut dalam al-fuqara, mereka adalah fuqara al-muhajirin, dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari rumah mereka, alladzina ukhriju min diyarihim, yang dikeluarkan dari rumah mereka. Ini ayat Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Allah muji nih, Allah muji para muhajirin, orang-orang fakir yang mereka berhijrah, mereka dikeluarkan dari rumah mereka, dari Mekah, wa amwalihim, mereka dikeluarkan dari harta mereka ditinggalkan di Mekah. Untuk apa mereka hijrah dari Mekah? Padahal rumahnya di Mekah, hartanya di Mekah. Yabtaguna fadlan min Allah, mereka berharap dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ridwana, dan ridha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka para sahabat muhajirin membela Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun. Allah yang muji di Al-Quran, Allah yang muji saudara. Ulaika humus shadiqun. Mereka para muhajirin adalah orang-orang yang tulus bersungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian selanjutnya Ansar dipuji sama Nabi Allah. Walladzina tabawwa'ud dar, dan mereka yang menempati ad-dar, rumah mereka, yaitu Madinah di sini. Ad-dar maksudnya Al-Madinah dalam tafsir disebutkan. Mereka yang menempati rumah mereka yaitu Madinah. Wal iman min qablihim, dan iman telah menempati hati mereka sebelum itu. Nah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka orang-orang Ansar ini yuhibbuna, yang kedua di Ansar. Mereka cinta man hajara ilaihim, orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah,
dan mereka tidak menemukan di hati mereka hajat mimma utu, dari apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Jadi orang-orang Ansar ini memberikan hartanya kepada muhajirin. Muhajirin yang tadinya punya rumah datang ke Madinah nggak punya rumah, yang tadinya punya harta datang ke Madinah nggak punya harta, yang tadinya punya istri datang ke Madinah nggak punya istri. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya apa yang terjadi? Para Ansar tersebut yang punya rumah, rumahnya yang dibagi dua sama muhajir. Yang punya harta, hartanya yang dibagi dua sama muhajir. Karena kan waktu itu dipersaudarakan sama Nabi. Bulan dipersaudarakan bulan, bulan dipersaudarakan bulan, bulan. Bahkan yang dipersaudarakan Nabi itu yang dipersaudarakan Nabi, ada sebagian yang punya istri 4. 2 istrinya diceraikan, diberikan kepada saudaranya yang muhajir. Sampai segitunya. Dan di hati mereka ada sesuatu ketika memberikan kepada saudara-saudaranya. Artinya memberikan dengan penuh tulus, dengan penuh ikhlas. Nggak ada hajat, nggak ada sesuatu, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa ngasihnya plong, kalau bahasa gitu tuh. Ngasihnya plong. Walau kana wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khususah. Dan mereka mendahulukan muhajirin atas dirinya, orang-orang Ansar mendahulukan muhajirin atas dirinya, walau kana bihim khususah, walaupun mereka butuh. Padahal mereka butuh, tapi saudaranya diduluin. Juangan di muhajirin Ansar. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka ini dipuji sama Allah. Bagaimana dipuji? Barang siapa yang memelihara atau menjaga dirinya dari kekikiran, menjaga dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Jadi al-Ansar, al-Muhajirin disebut oleh Allah ulaika humus shadiqun. Al-Muhajirin oleh Allah disebut sebagai shadiqun, orang-orang yang tulus, betul-betul jujur kepada Allah. Al-Ansar disebut al-Muflihun, oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Nah, berikutnya yang dipuji juga sama Allah siapa? Orang-orang generasi yang datang berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mudah-mudahan kita termasuk mereka di yang ketiga insyaallah. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim, yang datang setelah mereka kemudian mengatakan rabbana ya Allah ighfir lana, ampuni kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, jangan menjadikan di hati kami itu ghil, rasa syakit, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Ini ayatnya luar biasa. Ujian kepada muhajirin, kepada Ansar, dan kepada Ahlul Bait. Bagaimana? Ahlul Bait banyak yang muhajirin. Ahlul Bait banyak yang jadi muhajirin. Banyak yang jadi muhajirin. Ahlul Bait yang benar muhajirin sudah banyak jadi muhajirin. Ya, yang meninggal sebelum hijrah, yang luar biasa seperti Sayyidatuna Khadijah dan sebagainya. Tapi sisanya kebanyakan ikut hijrah. Paham belum? Belum lagi keutamaan Ahlul Bait yang lain di ayat lain. Allah katakan namanya jumlah itu hilang kuris Ahlul Bait. Allah puji, nanti semuanya dipuji, semuanya orang mulia, semuanya orang-orang top pujian Allah, saudara. Nah, makanya yang dipuji sama Allah muhajirin, kemudian Ansar, kemudian generasi berikut ini yang mendoakan para muhajirin dan Ansar. Makanya ada satu orang datang, kalau nggak ke Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad al-Baqir, anda lupa salah satu, pokoknya dari A'immah Ahlul Bait. Ada orang datang ke depan salah satu A'immah Ahlul Bait, kemudian nyaci maki sahabat. Terus satu A'immah Ahlul Bait ini riwayat ada disebutkan di beberapa referensi. Saya lupa referensinya, tapi saya bisa tunjukkan riwayat ini. Ya, nyaci maki sahabat Nabi. Dicaci maki, dia ngomong sahabat Nabi puluhan, begini bahan mohon maaf sampai dilaknat-laknat, saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah. Sampai laknat sahabat Nabi. Akhirnya salah satu Imam Ahlul Bait ini nanya, apakah engkau termasuk yang disebutkan oleh Allah? Engkau nih didiemin ya, awalnya didiemin, habis itu diomelin. Apakah engkau termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa yansurullaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun? Apakah engkau termasuk dalam kategori mereka ini disebutkan oleh Allah yang dipuji? Muhajirin? Enggak, bukan, saya bukan muhajirin. Tapi kalau begitu kata Imam Ahlul Bait, apakah engkau termasuk orang yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yu'tuna ila akhir ayat. Itu tentang Ansar. Apakah engkau termasuk orang-orang yang Allah kategorikan dalam ayat ini, yang Allah puji dalam ayat ini? Bukan.
Oh, kalau begitu deh. Berarti ente bukan termasuk kategori yang pertama, ente bukan termasuk kategori kedua, dan sekarang ente nyaci maki orang yang masuk kategori pertama dan kedua. Berarti udah pasti ente bukan kategori yang ketiga, udah pasti udah. Oh, itu tamparan keras dari Imam Ahlul Bait, saudara, kepada orang-orang yang berarti suul adab kepada para sahabat yang bagi Nabi besar Muhammad. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah inginkan madhab cinta, saudara. Cinta dan ta'zim kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah. Segala sesuatu yang diagungkan jelas-jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Madhab kita madhab cinta. Kita cinta dan ta'zim kepada Rasulullah. Kita cinta dan ta'zim kepada Ahlul Bait. Kenapa? Mereka Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dan ta'zim kepada para sahabat. Kenapa? Mereka adalah sahabat yang berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan adalah masalah-masalah. Siapa sih manusia yang nggak ada masalah? Tapi apakah itu menurunkan derajat mereka di sisi Allah? Apakah itu masalah-masalah yang di antara mereka menghapus status mereka dari ayat itu? Sudah ada udahlah. Masalah-masalah yang ada, belum lagi kadang-kadang ada yang masalah yang benar tapi pemahamannya dikelirukan, ada yang dikarang-karang, sudah. Apakah menghapus status mereka dari ayat ini sehingga kau rendahkan? Apakah mengeluarkan mereka dari ayat ini? Padahal Allah Maha tahu memuji mereka. Apakah Allah puji orang-orang yang ketika dipuji Allah Maha tahu kemudian mereka akan berubah Allah puji mereka? Saudara, hasya wa kalla. Tak mungkin, saudara. Makanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta Ahlul Bait dan cinta sahabat. Jangan sampai rugi kita kalau di hati kita dengki kepada Ahlul Bait atau kepada para sahabat. Cinta Ahlul Bait, ta'zim kepada Ahlul Bait, cinta juga kepada sahabat, saudara. Jangan sampai salah meletakkan kebencian. Cukup yang dibenci yang jelas-jelas Abu Jahal, Abu Lahab, yang jelas-jelas Ubay bin Salul dan seterusnya munafikin. Kemudian Yazid. Kalau Yazid itu bukan sahabat, Yazid yang membaca Sayyidina Husain jangan tahu itu bukan sahabat. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas menyatakan nggak boleh terlambat, tapi salah. Semua sepakat Yazid fasik. Mohon maaf, penguasa zalim dan seterusnya, sepakat ulama Ahlus Sunnah. Tapi sebagian melarang, tetap nggak boleh dilaknat karena dia masih Islam. Sebagian lagi memperbolehkan dilaknat. Artinya kalau berbicara Yazid dia bukan sahabat. Tapi kalau bicara abahnya Yazid, Sayyidina Muawiyah sahabat. Hati-hati, rem-rem, saudara. Jangan sembarangan, jaga lisan ente. Dia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita jaga adab kepada sahabat di baginda Nabi Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insyaallah. Nah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Ahlul Bait Rasulullah. Bersama Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kepada cucu-cucunya keluarga Rasulullah. Dan kita juga mudah-mudahan dikumpulkan bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai salah tempat. Jangan sampai masuk di tempat yang ngajarin benci Ahlul Bait. Hati-hati. Tapi juga jangan sampai masuk di tempat yang ngajarin benci sahabat. Cari yang selamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta Ahlul Bait, cinta sahabat, karena mereka Ahlul Baitnya Rasulullah, mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu nggak akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh Ahlul Bait di zaman Rasulullah. Kamu nggak akan ditanya oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu. Tapi kamu akan ditanya oleh Allah karena rasa cinta dan bencimu kepada Ahlul Bait dan sahabat. Itu yang akan ditanggung jawab oleh Allah. Jadi kamu, Allah nggak akan menghisap kamu tentang perbuatannya sahabat. Allah nggak menghisap kamu tentang perbuatannya Ahlul Bait. Tapi Allah bakal menghisap rasa benci kamu manakala kamu benci kepada sahabat atau Ahlul Bait. Hati-hati, saudara. Celaka, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga akidah kita, akidah Ahlus Sunnah. Itu sudah menunjukkan berkorban buat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah. Adaan yang tawayakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi